Salam berjua-jua, nah dia Bapak Turang Rasrina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Hari ini saya mau mentong malam pemirsa. Kebetulan saya belum makan tadi petang. Si Magi Suara tadi main-main dalam bilik. Pas itu dia jatuh, sini luka pemirsa. Jadi tadi saya ambil kotak P3K, pertolongan pertama pada kecemasan gitu. Jadi saya ubatkan tadi lukanya itu sudah hilang ngantuk saya pemirsa. Anak saya sudah tidur dengan suami saya. Terus saya ingat mau makan lah. Luar saya ini kan 4 kali. Mau makan sekejap lah pemirsa. Tengoklah pemirsa. Beras mahal. Tadi kita makan di kedai makan, jadi nggak makan. Tadi sudah saya panaskan lauk saya ini. Terus mau simpan dalam peti ais, masih panas sedikit lagi. So saya tunggu sejuk lah. Kalau udah malam, ini udah buat video, pasti dengar suara singgem nguk dia. Aduh. Orang tak boleh tidur sebab singgem sangat mendengkur kuat. Saya sebenarnya malas bercerita pemirsa, karena saya ini malas ambil tahu pasal orang lain tuh, hal-hal orang lain gitu, malas ambil tahu. Cuman saya rasa ini penting untuk kita share, karena biar nanti macam pengajaran juga sih pemirsa untuk yang punya anak. Nah, itu tunjuk dulu kalian satu video. Banyak anak saya makan lah pemirsa, mau habis oh. Itu suara semua masuk kan? Hah? Masuk lah, tapi tak dengar sangat lah. Amboy, suara Amboy. Video itu saya akan upload besok di channel makan. Jadi intinya pemirsa, tadi kita itu pergi makan di kedai makan, dimana owner kedai ini itu salah satu subscriber saya sih pemirsa, agak rapat. Mungkin dia juga melihat channel saya ini nanti. Jadi di sini saya mau menceritakan lah, bukan menceritakan sih, menyampaikan gitu pemirsa, keluhan saya sebagai customer. Jadi tadi suami saya itu kan kurang sehat. Jadi pas anak-anak pun tadi pergi sekolah, dia selalu kata macam ini, nanti kita makan dekat kedai kawan you itulah, mau makan bubur saya, sebab dia tekak ini sakit, jadi dia mau makan bubur gitu. Jadi karena anak saya tadi tuh si Magi Suara pun cirit, jadi ya udah kita udah nekat memang makan bubur gitu dari rumah. Terus karena awal saya ambil anak saya semua, kita pergilah ke kedai itu pemirsa. Memang sedap dia punya bubur. Oke, suami saya, tengok dia punya dengkur, saya tak boleh tidur tau. Wah sangat dia mendengkur. Lepas tu suruh sengit tidur, tak mau sengit. Apa obat dengkur saya pun tak tahu. Lepas tu suami saya kepalanya tu sakit tau posisinya. Jadi pergilah kita makan ke kedainya itu pemirsa. Di situ memang tak banyak orang lah, karena customernya itu kalau saya bilang boleh dikatakan hanya 2 table gitu. Tapi macam kami tuh ada dalam anak-anak dengan saya tuh ada 5 orang. And then satu table tuh orang dewasa ada 4 orang, and then anak-anak kecil dia itu dalam 4 atau 5 orang, saya tak pastilah sebab saya ini memang malas ambil tahu hal orang pemirsa. Cuman hari ini kenapa saya sampai angkat ke YouTube saya, biar jadi pengajaran untuk kita semua lah pemirsa gitu. Jadi apa yang saya mau sampaikan di sini adalah pemirsa, di sini tidak ada kena-mengena dengan owner yang punya kedai ya. Jadi mungkin keluarga yang makan itu juga subscriber saya. Kenapa? Karena dia bilang, Ami makan apa Ami, Boy makan apa Boy, katanya gitu. Saya juga tidak terlalu melihat mukanya, jadi saya tak berapa kenal lah. Tapi kalau makan di situ mungkin area-area orang situ juga lah pemirsa ya. Nah jadi yang saya tengok, tapi saya tidak tahu juga apakah customer itu adalah saudara kepada owner kedai, saya tidak tahu lah ya. Cuman pemirsa, yang saya sayangkan adalah si customer ini, mereka itu punya anak atau bagaimana saya tidak tahu lah, ada 5 orang atau 4 orang, saya tak pastilah. Ada kisaran antara macam usia madewen ada, lepas tu macam 2 tahun, and then macam 6 tahun pun ada gitu. Pokoknya nggak besar-besar lah. Kedai itu dia jadikan macam taman permainan dia. Saya tak katakan anak saya tak bising tau. Anak saya juga kalau duduk kedai, kalau kalian lihat video-video kami makan, dia orang juga bising tau. Macam ada pun selalu teriak-teriak di kedai gitu. Anak saya saja teriak-teriak di kedai.
kita akan cepat-cepat makan gitu. Entah saya atau suami saya akan cepat-cepat makan terus gendong gitu. Ataupun kita akan cepat-cepat suap gitu. Kalau dia macam teriak lapar, kita akan terus suap gitu. Jadi kita tidak mau mengganggu ketenangan customer lain, karena setiap orang datang itu dengan beban yang berlainan. Ada yang memang datang setakat nak makan saja lepas tu belah. Ada yang memang dia kurang sehat, macam posisi kami hari ini. Memang kita itu memang mau makan, mau tenang gitulah ya kan. Ada yang orang memang dia jadikan kedai itu tempat berborak, tahu tak, tempat bersembang-sembang gitu. Jadi saya tengok anaknya ini bukan setakat lari-lari area kedai dia tu memang tak banyak kursi and then luas. Berlari-lari sana sini, berlari-lari sana sini, keliling-keliling, lari sana lari sini dengan jerit-jeritan dia gitu kan. Terus yang paling teruknya lagi, 3 budak yang besar-besar nih, 3 budak saya ada nampak, dia orang baring bawah table, tahu tak, baring. Sini table mak dia makan, sini table yang tempat dia baring tuh, dia baring situ. Mak dia buat tak tahulah. Dia 4 orang, semua mak-mak, mungkin mak yang mana satu saya tak tahulah, mereka bersembang, asik bersembang gitu. Buat tak tahu, tak tegur pun. So owner kedai yang tuh kata, jangan baring kat situ, kutu katanya gitu. Lepas tu dia orang bangun, and then dengan posisi anak yang umur 1 tahun lebih tuh hanya pakai pampers, lari-lari kedai gitu. Lepas tu kan kedai tu jual bubur ya. Bubur tu senantiasa panas. Contoh kalau terlanggar apa dah jadi, ya kan pemirsa. Lepas tu yang saya tengok, mak dia macam relax, tak tegur, tak marah, tak suruh duduk pun apapun tak. Dia orang berempat asik bersembang. Sementara anak dia jadikan tempat tu memang sudah taman permainan. Lari sana, lari sini. Lepas tu suami saya kata, dia cepat-cepat. Dia tadi, saya ada order nasi bujang. Dia kata, sedap. Dia tak guna lembu, ini sup ayam, saya cakap. Lepas tu suami saya kan dah makan bubur. Dia share dengan si Mageshwaran gitu. Si Mageshwaran minta, kalau order lagi takut tak habis. Jadi suami saya bagi bubur tuh, si Mageshwaran makan. And then dia mau order lagi nasi bujang gitu. Cuman kalau nasi bujang nih mau order, tunggu lagi dia masak telurnya kan. Jadi kata suami saya begini, tak apalah, awak makan, saya pergi luar, saya sakit kepala tak boleh tahan, dia cakap. Saya cakap, kenapa, bising ke? Saya cakap, lari sana lari sini, saya pening lah, dia cakap. Lepas tu suami saya sudah pergi keluar. And then owner kedai tu datang, sorry bising sikit sebab ada anak kecil. Owner kedai yang minta maaf, tahu tak. Saya bukan kondem mana-mana, cuman kesian orang yang mau buat usaha gitu, kesian. Mungkin kawan rapat atau family, saya tak tahulah, tapi boleh buat kalau tak ada customer lain. Tapi kalau ada customer lain, bolehlah kita kontrol sedikit anak kita, kesian. Macam contoh macam kami ni, kita tadi mau pesan lain makanan pun kita akhirnya batalkan niat kita tu. Sebab apa? Sebab tak boleh tahan dengan kebisingan. Saya pernah nampak anak bising, tapi tak macam bayangkan 5 atau 6, saya tak tahu, pokoknya 5 budak berlari-lari time kita makan, berlari-lari sana sini, siap lagi masuk bawah kursi-kursi gitu kan. Bayangkan gitu. Saya bukannya kondem apa-apa, cuman kesian dengan owner kedai. Owner kedai ini memang sangat baik orangnya, walaupun macam itu bising, dia tak tunjuk pun muka merungut ke, muka macam marah ke apa, tak. Dia okey je, dia santai saja tahu. Saya ada tengok lah kan. Saya tengok owner kedai tu, dia duduk dengan ada staff dia 1 orang, dia duduk bersembang gitulah. Dia macam, iyalah kita susah juga sebab kedai dia ni pun katakan seumur jagung juga, awal lagi. Kalau dia tegur, contoh dia cakap, kak tolong tengok sikit, bising, takut nanti jatuh, takut orang terasa, lepas tu tak datang pula lagi kan. Susah. Saya tahu posisi owner kedai, saya tahu dia takkan tegur sebab dia kedai dia tu baru lagi, so dia tak nak menyakitkan hati orang lain gitu. Tapi kita sebagai orang tua boleh tahu yang area mana kita boleh bagi anak kita bermain, area mana tu tak boleh bagi anak kita bermain, tahu. Kalau yang saya cakap ni pun ada melihat video saya tu, terasa lah, tapi ini pengajaran lah agar tak dibuat di kedai-kedai yang lain. Ni kedai makan, tahu. Pemirsa, saya tak pernah mau bersembang pasal benda macam ni, tapi kan rasanya tu macam ini dah terlampau lah gitu. Saya tak tahulah, mungkin family dia atau kawan rapat. Karena kalau bukan dia kenal rapat, takkan berani dia biar anak dia berlari-lari sampai macam tu sekali. Sampai saya tak tahulah apa mau cakap. Bayangkan sampai baring bawah table 3 orang tu. Bayangkan macam mana.
luas kedai itu berlari keliling-keliling tahu tak. And then buat tak tahu mak dia duduk gitu bersembang. Sejauh mata saya memandang lah dia mak memang tak buat tak tahu gitu. Tapi kalau ada yang dia tegur ke atau bagaimana saya tak nampak, mungkin itu saya tidak tahu lah pemirsa. Tapi tolong kesian owner kedai tahu. Jangan pula gara-gara kita rezeki dia tuh berkurang, janganlah. Boleh kita manjakan anak tapi pada tempatnya. Anak saya pun kalau macam tadi di kedai itu pun anak saya kadang-kadang anak-anak tuh dia nampak lari-lari sana budak lari, tengok kan dia ikut main. Saya cakap duduk elok-elok. Lepas emboy sudah baring kan, ngantuk ke? Ya, pergi dalam kereta, tidur dalam kereta. Buka cermin semua. Itu macam saya cakap dekat anak saya, sebabnya ini kedai makan. Jangan sampai keselesaan kita mengganggu keselesaan orang lain. Jangan kita fikir keselesaan kita saja. Betul-betul saya kesian tengok owner kedai itu. Dia tak cakap apa pun, muka dia still elok je. Ayo, iyalah kan, baru lagi. So itulah dia unek-unek saya sudah lepaskan. Lain kedai, saya pernah makan di kedai. Dari kedai itu kedai seafood. Jadi ada dia sediakan 2 akuarium. Di dalamnya itu ada dalam puluh-puluh ikan hias cantik tahu. Lepas tu ada satu budak ni berdiri saja, dia tengok ikan tu dari sana. Owner kedai sudah sound, "Hey, jangan pecah, nanti pecah," gitu. Tapi ini sampai berlari-lari macam itu dia still senyum juga. Salut sih saya sama yang punya kedai itu. Jarang nampak orang sesabar itu. Semoga kedainya berjaya, laris manis dan semakin sukses lah. Makanlah saya. Bye pemirsa.